warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi Pak. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara penyuluhan mengenai tanda dan bahaya kehamilan. Perkenalkan, kami dari tim Istikes Maharani Malang yang akan melakukan penyuluhan pada ibu-ibu. Di sini kami dari Prodi S1 Keperawatan, kami dari Keperawatan 3B ya ibu-ibu. Perkenalkan, saya Geraldus Maweru Padadang yang akan bertugas sebagai moderator pada acara penyuluhan hari ini. Saya sangat senang dan merasa terhormat dapat memandu acara ini. Bersama saya telah hadir tim penyuluhan yang sangat luar biasa. Mari kita sambut tim penyuluhan kita, yaitu yang pertama, Nurse Elvira sebagai pemateri pertama, Nurse kedua, Lydia sebagai pemateri kedua, Nurse Email sebagai observer, Nurse Inta sebagai dokumentasi, Nurse Billy sebagai fasilitator. Mari kita memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Ibu-ibu yang saya hormati, tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan informasi yang sangat akurat dan terpercaya mengenai tanda dan bahaya kehamilan. Kami berharap setelah mengikuti penyuluhan ini, ibu-ibu dapat lebih memahami dan mengerti apa tanda dan bahaya selama kehamilan. Acara penyuluhan ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam mendatang. Mari kita akan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Jika istilah medis yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya ya ibu. Di sini ada beberapa sesi dalam proses penyuluhan. Yang pertama, sesi pertama, penyampaian materi dari Nurse Elvira dan Nurse Lydia selama 30 menit. Sesi kedua, sesi tanya jawab dari ibu. Sesi ketiga, kita akan melakukan senam. Sesi terakhir yaitu penutup. Selama sesi penyampaian materi, ibu diharapkan untuk memperhatikan dengan sesama pertanyaan dan diajukan pada sesi tanya jawab. Demikianlah pembukaan dari saya. Semoga acara penyuluhan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Saya akan memberikan waktu kepada pemateri untuk menjelaskan apa tanda dan bahaya selama kehamilan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik Bu. Baik. Sebelumnya ibu-ibu ini udah kenal apa enggak ya sama kita yang ada di sini? Belum. Baik. Berarti kita lakukan perkenalan bulan ya Bu. Dan di sini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Laili Maulida. Saya Elvira Nida Fauza. Kami dari Istikes Maharani Malang akan melakukan penyuluhan tentang tanda bahaya kehamilan. Jadi saya harap selama penyuluhan ini berlangsung, saya minta tolong kerjasamanya dari ibu untuk mendengarkan hingga selesai. Maka ibu-ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik ibu, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Elvira Nida Fauza. Ya, bagi ibu sudah siap menerima materi dari kita ya Bu? Siap. Jadi seperti yang ada di depan kita ya Bu ya. Di sini ada poster tanda bahaya kehamilan. Nanti kita akan bagikan satu persatu untuk ibu-ibu ya. Oke, di sini kita mulai masuk ke materinya. Yang pertama ada definisi tanda bahaya kehamilan. Jadi sebelum itu ibu-ibu perlu tahu apa itu tanda bahaya kehamilan. Jadi tanda bahaya kehamilan itu tanda-tanda yang mengindikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan, yang apabila tidak ditangani atau tidak dideteksi itu akan menyebabkan kematian pada ibu dan juga bayi. Maka dari itu tanda bahaya kehamilan itu harus dideteksi sedini mungkin ya Bu ya. Oke, selanjutnya di sini ada jenis atau bentuk tanda bahaya kehamilan. Oke Bu, jadi di sini kita langsung masuk aja ke jenis atau bentuk tanda bahaya kehamilan. Di sini sudah ada Ibu ya. Yang pertama di sini ada preeklamsia. Jadi preeklamsia ini tuh merupakan keadaan di mana tekanan darah ini tuh tinggi yang disertai dengan protein di dalam telur dan juga penumpukan cairan yang terjadi pada bulan usia 20 minggu sampai akhir minggu pertama selama persalinan. Terus yang kedua di sini ada pendarahan persalinan atau pendarahan.
Nah, pendarahan pada masa awal kehamilan itu mungkin ini akan menjadi hal yang normal ya Bu ya, apabila tidak ditandai dengan pendarahan yang merah, banyak pendarahan yang disertai dengan nyeri. Nah, apabila terjadi pendarahan yang abnormal tadi, kemungkinan akan menyebabkan keguguran atau abortus dan juga kehamilan ektopik atau kehamilan anggur. Ibu pada tahu kehamilan anggur itu apa? Belum. Oke, jadi kehamilan ektopik atau kehamilan anggur itu merupakan tumbuhnya janin atau janin itu terletak di luar rahim ibu. Oke, ibu paham? Sampai sini ada yang ditanyakan ibu? Selanjutnya kita lanjut ya Bu ya. Ada sakit kepala yang hebat. Jadi sakit kepala yang hebat ini tuh perlu dicurigai apabila dia sakit kepalanya itu menetap dan tidak hilang, tidak pergi hilang. Sakit kepala yang hebat dan tidak pergi hilang dengan istirahat adalah gejala preeklamsia atau gejala tekanan darah tinggi tadi. Jika tidak diatasi, ini dapat menyebabkan stroke dan juga kejang-kejang. Jadi sangat membahayakan ya Bu ya. Terus setelah itu ada pandangan kabur atau perubahan visual. Nah, pandangan kabur di sini tuh dapat disebabkan oleh sakit kepala yang hebat tadi, sehingga terjadi penumpukan cairan tadi ya Bu ya, atau edema pada otak dan meningkatkan resistensi otak yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Oke, selanjutnya di sini ada nyeri perut yang hebat gitu ya. Nah, nyeri perut yang dirasakan oleh ibu hamil ini tuh bila tidak ada hubungannya dengan persalinan, ini bisa dianggap sebagai patologis atau hal yang membahayakan. Jadi di sini ibu-ibu perlu bisa membedakan ya nyeri perut yang abnormal dan juga nyeri perut yang normal atau nyeri perut yang berhubungan dengan masa persalinan. Nah, nyeri yang dikatakan tidak normal itu apabila ibu merasakan nyeri yang hebat, menetap dan tidak hilang setelah beristirahat. Hal ini kemungkinan akan terjadi appendicitis atau peradangan usus ya Bu ya. Terus ada kehamilan ektopik tadi atau kehamilan anggur sudah saya jelaskan tadi, abortus atau keguguran dan juga penyakit dan peradangan pada lambung atau gastritis. Oke. Yang terakhir di sini ada bayi bergerak kurang dari biasanya. Nah, di sini para ibu-ibu sudah merasakan bayinya bergerak dari usia kehamilan berapa Ibu? 4 bulan. Oh, 4 bulan. Oke, ibu-ibu yang lain merasakan gerakan bayinya dari usia berapa Ibu? Kalau aku 6 bulan. Oh, 6 bulan. Aku 8. 8. Ini trimester 3 ya Bu ya? Oke, kita langsung masuk lagi ke topiknya ya ibu-ibu. Di sini ibu-ibu sudah tahu ya, orang hamil atau ibu hamil itu pasti akan merasakan gerakan dari bayinya. Nah, ini tuh biasanya gerakan itu akan muncul di kehamilan usia kelima atau 5 bulan atau bahkan bisa lebih awal seperti Ibu Irma tadi ya. Nah, jadi gerakan bayi atau gerakan janin yang normal itu akan bergerak sekitar 3 jam. Pasti dia akan melakukan gerakan minimal 3 kali. Gerakan yang paling sering janin ini itu bergerak itu nanti pada saat ibu-ibu ini tiduran atau pada saat ibu-ibu sedang makan itu minum gitu ya akan lebih baik. Pasti janinnya. Baik Ibu, di sini lanjut ya Ibu ya materinya tentang penyebab tanda-tanda kehamilan yang akan disampaikan oleh rekan. Baik ibu-ibu, apakah masih semangat? Masih. Nggak ngantuk ya? Nggak. Saya akan menjelaskan tentang penyebab tanda bahaya kehamilan. Ibu-ibu di sini kira-kira ada yang udah tahu nggak penyebab tanda kehamilan itu apa aja? Belum. Kalau belum tahu saya jelaskan ya. Tanda bahaya kehamilan muncul itu akibat gangguan pada sistem reproduksi, gangguan metabolik, infeksi atau kelainan pada janin. Misalnya pendarahan pervagina yang tadi sudah dijelaskan itu bisa disebabkan oleh placenta previa atau solitio placenta. Sedangkan tekanan darah tinggi dan pembengkakan ekstremitas merupakan gejala dari preeklamsia. Faktor resiko lain yang memicu tanda bahaya kehamilan
diabetes dan hipertensi. Di sini ada ibu-ibu yang memiliki penyakit diabetes atau hipertensi? Tidak ada. Baik, Ibu lanjut ya. Dari sisi sosial, penyebab tanda bahaya kehamilan juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan hubungan dari keluarga. Ibu hamil yang hidup dalam kondisi ekonomi rendah cenderung memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan informasi yang memadai. Kurangnya edukasi teknologi kesehatan masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya mengenali tanda bahaya kehamilan. Selanjutnya, pengetahuan ibu hamil tentang bahaya kehamilan sangat dipengaruhi oleh frekuensi pemeriksaan kehamilan dan tingkat pendidikan. Setelah itu, ibu yang rutin melakukan pemeriksaan ANC seperti berat badan ibu, cek lab darah lengkap dan cek urin dan yang lain-lain itu memiliki pengetahuan yang lebih baik dan mampu merespon tanda bahaya secara cepat. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan akses layanan kesehatan menjadi kunci utama dalam mencegah komplikasi kehamilan dan menurunkan angka kematian ibu. Selanjutnya, yang terakhir adalah upaya pencegahan tanda bahaya kehamilan. Pencegahan tanda bahaya kehamilan merupakan langkah kunci dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Upaya utama adalah melalui pemeriksaan kehamilan secara rutin atau antenatal care atau ANC yang meliputi berat badan ibu, cek darah lengkap, cek urin, dan lain-lain. Dengan pemeriksaan ANC yang teratur, ibu hamil dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi kesehatannya dengan janin, serta mendapatkan penanganan medis yang tepat waktu jika ditemukan tanda dan bahaya kehamilan. Edukasi kesehatan juga menjadi pilar penting dalam pencegahan. Dukungan dari keluarga, terutama suami, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencegahan tanda bahaya kehamilan. Ibu hamil yang mendapatkan dukungan emosional dan logistik dari lingkungan sekitarnya cenderung lebih patuh dan menjalani pemeriksaan kehamilan, lebih cepat mengambil tindakan saat mengalami gejala yang mencurigakan. Dengan meningkatnya pengetahuan, ibu hamil menjadi lebih siap dalam menghadapi resiko dan lebih cepat dalam mencari pertolongan medis saat dibutuhkan. Baik ibu-ibu, karena materinya sudah selesai, saya izin mengembalikan kepada moderator kembali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Baik ibu-ibu, selanjutnya kita masuk di acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dari ibu-ibu kepada pemateri. Untuk ibu-ibu yang mau bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Saya mau bertanya. Silakan. Perkenalkan, saya Harni, usia kandungannya 8 bulan. Saya mau bertanya, bagaimana cara membedakan keluhan biasa sama yang berbahaya waktu hamil? Oke, baik. Oke, bagus banget ya ibu pertanyaannya. Saya izin menjawab ya Bu. Jadi keluhan biasa itu biasanya hilang dengan istirahat, tidak disertai dengan nyeri, dan tidak parah dan tidak disertai dengan gejala. Sedangkan keluhan yang berbahaya ini tuh biasanya semakin parah, tidak kunjung hilang, dan disertai dengan tanda lain seperti pendarahan, nyeri hebat, atau gerakan bayi yang parah. Saya Bu. Ya Bu, silakan. Perkenalkan, nama saya Kesia, usia kehamilan 4 bulan. Izin bertanya, kalau keluar darah sedikit waktu hamil muda itu bahaya nggak Bu? Ibu, saya izin menjawab ya. Kalau keluar darah sedikit itu pada waktu hamil muda biasanya itu normal. Tapi jangan dianggap sepele ya Bu, karena kalau warnanya merah terang atau disertai dengan nyeri, itu bisa jadi tanda bahaya pada kehamilan. Jadi sebaiknya ibu segera periksa ke bidan atau ke dokter kehamilan terdekat supaya mengetahui penyebab pastinya. Apakah bisa mengerti Bu? Terima kasih ya. Sama-sama. Saya juga mau bertanya. Ya, silakan. Itu perkenalkan, saya Intan, usia kehamilan 6 bulan. Pertanyaannya, seberapa sering sebaiknya ibu hamil periksa kehamilan ANC biar bisa cepat tahu kalau ada tanda bahaya? Oke, baik. Bagus sekali ya, itu pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi anjuran dari Kementerian Kesehatan di sini itu pemeriksaan C atau antenatal care itu minimal 6 kali ya Bu ya selama kehamilan.
Jadi pada trimester pertama usia kehamilan 0 sampai 12 minggu di sini kita melakukan pemeriksaan 1 kali. Terus pada trimester kedua yaitu artinya 13 sampai 28 minggu di sini kita melakukan pemeriksaan 2 kali. Dan trimester ketiga pada trimester 29 sampai 40 minggu di sini melakukan pemeriksaan 3 kali. Ya, sudah jelas Ibu? Ya sudah, terima kasih Bu. Baik ibu-ibu, karena ibu-ibu sudah bertanya, sekarang waktunya pemateri untuk mengevaluasi kembali kepada ibu-ibu. Untuk pemateri, waktu dan tempat persilakan. Oke baik, di sini giliran saya yang menanyakan kepada ibu. Tadi kan ibu sudah menanyakan kepada saya, kepada pemateri. Nah di sini saya mau nanya, apa hal kecil yang ibu bisa lakukan mulai sekarang supaya lebih siap apabila terdapat tanda baru yang muncul? Siapa yang menjawab? Saya mau menjawab. Hal kecil yang saya lakukan pada sekarang itu ialah bagaimana saya akan lebih rajin periksa kehamilan lagi, jaga pola makan, sama ketika merasa nyeri itu saya enggak lupa untuk periksa. Oke, bagus sekali jawabannya. Bagus Ibu. Sekarang pertanyaan kedua untuk ibu-ibu ya. Menurut Ibu, apa peran keluarga yang paling membantu selama masa kehamilan? Siapa yang menjawab? Kalau saya sih peran keluarga yang perhatian itu udah cukup ya. Biasanya kalau misalkan saya ada kayak ngerasa pusing atau capek gitu, suami saya cepat tanggap untuk membantu saya. Oke, bagus. Berarti peran suami sangat penting ya Bu ya. Kalau menurut saya sih Ibu. Ibu-ibu, tadi adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali dan saya juga bangga terhadap ibu-ibu karena responnya sangat-sangat baik sekali. Saya izin mengembalikan kepada moderator karena akan ada kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan. Baik, terima kasih ya Kak. Baik ibu-ibu, pertanyaannya sangat luar biasa. Sekarang kita akan masuk dalam sesi selanjutnya, yaitu kita akan melakukan senam ibu hamil. Apakah ibu siap-siap? siap. Baik, kita akan senam ya. Baik ibu-ibu, tadi kita sudah melakukan senam. Bagaimana perasaannya? Agak butuh rileks, bagaimana? Relax Pak. Baik Bu, sekarang kita akan masuk dalam sesi selanjutnya yaitu penutupan. Di sini saya berterima kasih sekali kepada ibu-ibu. Demikianlah penyuluhan tentang tanda dan bahaya kehamilan yang dapat kami sampaikan ya Ibu. Kami berharap informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya serta kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga kita semua sehat selalu, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Sekian dari kami Bu, kami pamit undur diri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ibu-ibu. Sama-sama.